Pertajam lini depan, manajemen Persib Bandung langsung gerak cepat dan berhasil datangkan penyerang top Serhou Guirassy asal Jerman dengan kontrak 3 tahun. Didapuk jadi penyerang utama dan sekaligus menjadi pemain asing ke-10 Persib musim ini, jadi harapanku usai statistiknya begitu menarik. Penasaran? Simak baik-baik video sampai selesai. Ini baru kabar gembira. Satu grup dengan klub Asia Tenggara di ACL2, Persib Bandung dapat berkah luar biasa yang bisa untungkan skuad di fase grup. Bobotoh auto sangat bahagia melihatnya. Simak, ini dia fakta selengkapnya. Mendadak panas. Media Malaysia super panik dan heboh besar sampai gak habis pikir bilang kayak gini setelah mengetahui Persib Bandung bakal jadi lawan Selangor FC di AFC Champions League 2. Bobotoh bisa auto terkejut melihatnya. Simak ulasan lengkapnya di sini. Yes, alhamdulillah, mantap! Malut United ditahan imbang Bali United di laga kedua Super League. Persib Bandung dapat keuntungan besar tak terduga jelang lawan Persijap Jepara kah? Simak informasi selengkapnya berikut ini. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Pertajam lini depan, manajemen Persib Bandung langsung gerak cepat dan berhasil datangkan penyerang top Serhou Guirassy asal Jerman dengan kontrak 3 tahun. Didapuk jadi penyerang utama dan sekaligus menjadi pemain asing ke-10 Persib musim ini, jadi harapanku usai statistiknya begitu menarik. Penasaran? Simak baik-baik video sampai selesai. Persib Bandung kembali menjadi sorotan besar pada awal musim Super League 2025/26. Meski berhasil meraih beberapa hasil positif, performa lini depan Maung Bandung dianggap masih belum maksimal. Kehadiran striker seperti William Barros dan Ramon Tanque memang sempat memberi harapan, namun kontribusi gol dari keduanya belum memenuhi ekspektasi publik dan bobotoh. Dalam 2 pertandingan terakhir, terlihat jelas bahwa Persib masih kesulitan untuk mengkonversi peluang menjadi gol. Banyak kesempatan emas terbuang, dan hal ini bisa menjadi masalah serius jika tidak segera dibenahi. Oleh karena itu, wacana mendatangkan striker baru kembali menguat, dan salah satu nama yang paling ideal untuk mengisi kebutuhan tersebut adalah Serhou Guirassy, bomber tajam yang kini bermain di Bundesliga. Jika berbicara soal ketajaman, Guirassy adalah sosok yang sangat menonjol. Musim lalu di Bundesliga, penyerang berusia 29 tahun itu tampil luar biasa, dengan torehan 22 gol dan 4 assist hanya dalam 28 pertandingan. Catatan ini menempatkannya sebagai salah satu pencetak gol terbanyak di Jerman, bersaing dengan nama-nama besar seperti Harry Kane, Lois Openda, dan Niklas Füllkrug. Bukan hanya soal jumlah gol, tetapi cara Guirassy mencetaknya juga menunjukkan kualitas kelas dunia. Ia mampu menjebol gawang lawan lewat berbagai skema, finishing cepat di kotak penalti, tembakan jarak jauh, sundulan mematikan, hingga penyelesaian one-on-one melawan kiper. Statistiknya juga memperlihatkan bahwa Guirassy memiliki akurasi tembakan mencapai 52%, yang artinya lebih dari separuh peluang yang ia lepaskan mengarah tepat ke gawang. Bandingkan dengan lini depan Persib musim ini yang masih belum konsisten. William Barros baru mencetak 1 gol dari 4 laga, sementara Ramon Tanque masih kesulitan menemukan sentuhan terbaiknya di kotak penalti. Situasi ini tentu membuat pelatih Boyan Hodak memutar otak untuk mencari solusi jangka panjang. Kehadiran Guirassy diyakini akan menjadi jawaban atas masalah tersebut. Dengan pengalamannya di Bundesliga, ia mampu memberikan jaminan gol sekaligus menjadi pemimpin di lini depan. Bayangkan jika Guirassy berada di Persib. Kombinasi umpan matang dari gelandang kreatif seperti Mark Klok, Beckham Putra, hingga Bergunyo bisa lebih sering berbuah gol. Persib musim ini tidak hanya fokus pada Super League Indonesia, tetapi juga harus bersaing di level Asia, tepatnya di AFC Champions League 2 2025-26. Untuk menghadapi lawan-lawan kuat seperti Selangor FC, Lion City Sailors, dan Bangkok United,
Persib butuh sosok predator berkelas internasional. Guirassy dengan segala pengalamannya di Eropa tentu bisa menghadirkan perbedaan signifikan. Mentalitas yang sudah terasah dalam persaingan ketat Bundesliga akan menjadi modal penting untuk menghadapi atmosfer kompetisi Asia yang keras. Saat ini, Persib sudah memaksimalkan 9 kuota pemain asing dari total 11 yang disediakan operator liga. Artinya, masih ada 2 slot kosong yang bisa dioptimalkan. Guirassy bisa menjadi pemain asing ke-10 yang tidak hanya sekedar menambah jumlah, tetapi juga meningkatkan kualitas secara drastis. Pelatih Boyan Hodak pasti akan senang jika manajemen berhasil mendatangkan penyerang sekelas Guirassy. Dalam beberapa kesempatan, Hodak menegaskan bahwa ia ingin pemain asing yang datang mampu memberi dampak instan, bukan sekedar pelengkap skuad. Bagi Bobotoh, mendatangkan pemain sekaliber Guirassy tentu menjadi mimpi besar. Selain akan meningkatkan peluang Persib meraih gelar, kehadiran striker kelas dunia juga bisa mengangkat nama Persib di kancah Asia. Tidak menutup kemungkinan, Maung Bandung akan semakin diperhitungkan sebagai kekuatan baru di AFC Champions League 2. Namun, tentu yang paling dinanti adalah bagaimana langkah manajemen Persib mewujudkan transfer besar ini. Apakah Persib berani mengeluarkan dana besar untuk memboyong bomber Bundesliga ke Bandung, atau justru memilih opsi lain yang lebih realistis? Lantas, bagaimana menurut Bobotoh dan pecinta sepak bola tanah air? Apakah Serho Guirassy memang striker yang tepat untuk menjadi mesin gol Persib Bandung musim ini? Ini baru kabar gembira. Satu grup dengan klub Asia Tenggara di ACL2, Persib Bandung dapat berkah luar biasa yang bisa untungkan skuad di fase grup. Bobotoh auto sangat bahagia melihatnya. Simak, ini dia fakta selengkapnya. Persib Bandung resmi mengetahui siapa saja lawan mereka di fase grup AFC Champions League 2 musim 2025-26. Dari hasil undian yang digelar Konfederasi Sepak Bola Asia AFC di Kuala Lumpur, Malaysia, Jumat 15 Agustus, Maung Bandung tergabung di grup G bersama Bangkok United Thailand, Selangor FC Malaysia, dan Lion City Sailors Singapura. Hasil drawing ini sontak membawa optimisme besar bagi Persib maupun para pendukung setianya, Bobotoh. Bukan hanya karena lawan-lawan yang dihadapi relatif familiar dari kawasan Asia Tenggara, tetapi juga karena jarak tempuh yang dekat. Faktor ini diyakini bisa memberi keuntungan besar dalam hal kebugaran pemain dan dukungan supporter. Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Aditya Putra Herawan, yang hadir langsung dalam acara undian di Kuala Lumpur, menyambut hasil ini dengan penuh rasa syukur. Alhamdulillah kami tergabung di grup G yang semuanya tim Asia Tenggara. Secara jarak tidak terlalu jauh, jadi tim tidak akan terlalu lelah akibat perjalanan. Bagi Bobotoh, ini juga jadi peluang besar untuk tetap bisa away day karena jaraknya terjangkau, ujar Aditya, dikutip dari laman resmi klub. Lebih jauh, Aditya mengingatkan betapa pentingnya dukungan langsung dari Bobotoh, baik di kandang maupun saat Persib tampil di markas lawan. Lokasi yang hanya membutuhkan maksimal 3 jam penerbangan, menurutnya akan mempermudah Bobotoh untuk hadir di laga tandang. Malaysia, Singapura, Thailand paling jauh 3 jam. Pastinya juga ada banyak Bobotoh yang tinggal di negara-negara tersebut, jadi kami berharap baik di home maupun away, stadion dipenuhi Bobotoh, tambahnya. Bagi Bobotoh, ini tentu kabar baik. Bayangkan atmosfer stadion di luar negeri dipenuhi chant khas Persib, bendera biru yang berkibar, dan dukungan tanpa henti. Kondisi ini bisa menjadi energi tambahan bagi Marklon dan kolega untuk tampil lebih berani menghadapi lawan-lawan tangguh. Menariknya, Persib juga punya catatan sejarah melawan salah satu lawan di grup ini, yakni Lion City Sailors. Pada ACL2 musim lalu, kedua tim sempat bertemu di fase grup. Pertandingan pertama di Bandung berakhir imbang 1-1 sebelum akhirnya Maung Bandung meraih kemenangan dramatis 3-2 pada pertemuan kedua. Hasil itu menjadi modal kepercayaan diri bahwa Persib bisa kembali tampil garang menghadapi klub asal Singapura tersebut. Sementara itu, pertemuan melawan Bangkok United dan Selangor FC akan menjadi pengalaman baru bagi Persib di kancah Asia. Dua klub tersebut dikenal memiliki tradisi kuat di liga domestik masing-masing dan diyakini akan memberi tantangan berbeda.
Musim lalu, langkah Persib di ACL2 harus terhenti di fase grup dengan catatan 1 kemenangan, 2 hasil imbang, dan 3 kekalahan. Namun, hasil itu kini menjadi motivasi tambahan bagi tim asuhan Bojan Hodak untuk memperbaiki penampilan dan melangkah lebih jauh. Sebelum undian digelar, Persib sendiri menempati pot 4 bersama Chong An Hanoi FC Vietnam, Eastern FC Hong Kong, dan Tampines Rovers di Singapura. Kick-off fase grup ACL2 2025 sampai 2026 dijadwalkan berlangsung pada 16 sampai 17 September 2025. Kini, dengan lawan-lawan sesama Asia Tenggara, peluang Persib untuk berbicara banyak terbuka lebar. Apalagi dukungan Bobotoh dipastikan tidak hanya menggema di Bandung, tetapi juga bisa terdengar di stadion luar negeri. Nah, bagaimana menurut Bobotoh? Apakah Anda optimistis Persib bisa melangkah lebih jauh musim ini setelah tergabung di grup yang relatif dekat jaraknya? Dan siapa lawan terberat menurut Anda? Bangkok United, Selangor FC, atau justru Lion City Sailors? Mendadak panas. Media Malaysia super panik dan heboh besar sampai gak habis pikir bilang kayak gini setelah mengetahui Persib Bandung bakal jadi lawan Selangor FC di AFC Champions League 2. Bobotoh bisa auto terkejut melihatnya. Simak ulasan lengkapnya di sini. Aroma panas mulai terasa jelang bergulirnya AFC Champions League 2 2025-26. Media Malaysia, OneFootball My, tiba-tiba mengingatkan publik akan kekalahan telak yang pernah dialami Persib Bandung dari Selangor FC 5 tahun silam. Sindiran ini muncul setelah hasil undian resmi menempatkan Maung Bandung dan Selangor FC di grup yang sama. Di masa lalu, tulis OneFootball My di akun X resmi mereka, @OneFootballM, sambil menampilkan skor 3-0 untuk kemenangan Selangor FC. Unggahan itu seolah mengingatkan kembali betapa Persib pernah dibuat tak berdaya oleh klub asal negeri jiran tersebut. Momen itu terjadi pada laga Asia Challenge Cup 18 Januari 2020 di Stadion Shah Alam, Selangor. Dalam pertandingan tersebut, 3 gol Selangor FC dilesakkan oleh Taylor Regan pada menit ke-10, Sandro da Silva Mendonca di menit ke-40, serta Syahmi Safari pada menit ke-45. Kekalahan itu masih membekas dalam ingatan banyak bobotoh karena kala itu Persib tak mampu mencetak satupun gol balasan. Kini, berselang 5 tahun, pertemuan kembali tak terelakkan. Persib Bandung yang akrab dijuluki Maung Bandung akan kembali bersua Selangor FC. Bedanya, kali ini panggung yang dipijak jauh lebih bergengsi, fase grup ACL2 2025-2026. Persib dan Selangor sama-sama tergabung di grup G bersama Bangkok United, Thailand, serta Lion City Sailors, Singapura. Grup ini jelas akan menghadirkan nuansa persaingan Asia Tenggara yang syarat gengsi. Namun, berbeda dengan 5 tahun lalu, kini Persib datang dengan kekuatan yang jauh lebih solid. Skuad asuhan Bojan Hodak ini tidak hanya diperkuat deretan pemain bintang, tetapi juga memiliki pelatih yang sangat memahami kultur sepak bola Malaysia. Bojan Hodak sendiri bukan sosok asing bagi publik negeri jiran. Pelatih asal Kroasia ini tercatat lebih dari 11 tahun, 2012 sampai 2023, berkarir di Liga Malaysia, memimpin beberapa klub papan atas, serta memenangkan 6 trofi, termasuk 2 gelar juara Liga Malaysia. Tak hanya itu, Hodak juga sukses membawa timnas Malaysia U19 menjuarai Piala AFF U19 pada tahun 2018. Modal pengalaman panjang inilah yang diyakini bisa menjadi senjata tambahan Persib untuk membalas kekalahan pahit dari Selangor. Sementara itu, dari manajemen, CEO PT Persib Bandung Bermartabat, PBB, Aditya Putra Herawan, menyambut hasil undian dengan rasa syukur. Baginya, hasil drawing kali ini cukup menguntungkan, bukan hanya dari sisi kekuatan lawan, tetapi juga faktor geografis. Alhamdulillah, ini grup G, grup Asia Tenggara ya. Secara jarak juga travelingnya kita nggak terlalu jauh.
Terus juga bisa menjaga tim dari kekalahan karena perjalanan jauh, kata Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat Aditya Putra Herawan, Jumat 15/8/2025. Aditya pun menegaskan pentingnya dukungan bobotoh terutama di laga tandang. Dengan jarak perjalanan yang relatif dekat, ia optimistis stadion-stadion di Malaysia, Singapura, dan Thailand akan dipenuhi bobotoh. Malaysia, Singapura, Thailand ya, paling jauh 3 jam. Dan kita banyak banget bobotoh itu di Thailand, Singapura, Malaysia. Jadi kami berharap pas away penuhilah stadion sama bobotoh, tutup Aditya. Dengan sejarah panas, faktor gengsi Asia Tenggara, serta motivasi besar untuk membalas luka lama, duel Persib Bandung kontra Selangor FC diyakini akan menjadi salah satu laga paling menarik di fase grup ACL2 2025-26. Lantas, bagaimana menurut bobotoh? Apakah Persib kali ini bisa membalas kekalahan 0-3 5 tahun lalu dan membungkam sindiran media Malaysia? Atau justru Selangor kembali menjadi batu sandungan bagi Maung Bandung? Yes, alhamdulillah, mantap! Malut United ditahan imbang Bali United di laga kedua Super League. Persib Bandung dapat keuntungan besar tak terduga jelang lawan Persijap Jepara kah? Simak informasi selengkapnya berikut ini. Laga penuh drama tersaji di Stadion Gelora Kieraha, Ternate, Maluku Utara, Jumat 15/8/2025 malam WIB. Pertarungan sengit antara Malut United dan Bali United di Super League 2025-2026 berakhir dengan skor imbang 3-3. 3 gol Bali United dicetak oleh Tijmen Gopel 23, 90+1, serta Irfan Jaya 62. Sementara itu, Malut United mendapatkan gol dari David Da Silva 25, 32, serta gol bunuh diri Rizky Dwi Febrianto 90+10. Sejak awal pertandingan, Malut United tampil agresif. Tim besutan Henry Susilo itu langsung menekan pertahanan Bali United lewat serangan cepat dan dominasi lini tengah. Tekanan itu membuat Serdadu Tridatu, julukan Bali United, harus ekstra hati-hati menjaga pertahanannya. Meski demikian, pengalaman Bali United berbicara. Lewat skema serangan balik yang rapi, tim tamu berhasil mencuri keunggulan di menit ke-23 lewat Tijmen Gopel. Namun, keunggulan itu tak bertahan lama. Hanya 2 menit berselang, David Da Silva menunjukkan kelasnya dengan mencetak gol cantik melalui tendangan cungkil yang mengecoh kiper Mike Houtmeyer. Skor imbang 1-1 membuat laga semakin hidup. Malut United tak berhenti menyerang. Dukungan supporter tuan rumah membuat mereka tampil kian percaya diri. David Da Silva kembali jadi mimpi buruk bagi Bali United setelah pada menit ke-32 ia sukses merobek gawang dengan tembakan keras usai mengecoh tim reservoir. Laskar Kieraha pun berbalik unggul 2-1. Bali United yang tertinggal mencoba meningkatkan intensitas permainan. Namun hingga babak pertama usai, skor tetap 2-1 untuk keunggulan Malut United. Memasuki babak kedua, perubahan strategi dilakukan Bali United. Irfan Jaya dan Tijmen Gopel jadi motor serangan yang tak henti-hentinya menggempur pertahanan tuan rumah. Usaha mereka berbuah hasil di menit ke-62. Sepakan terukur Irfan Jaya berhasil menaklukkan kiper Alan Bernardon dan menyamakan skor menjadi 2-2. Bali United semakin bersemangat. Pada menit ke-75, mereka bahkan mendapat hadiah penalti setelah Boris Kopitovic dijatuhkan di kotak terlarang. Sayangnya, peluang emas itu gagal dimanfaatkan karena eksekusi Kopitovic berhasil ditepis Bernardon. Drama makin memuncak ketika laga memasuki menit akhir. Bali United yang bermain efektif kembali unggul lewat gol Tijmen Gopel di menit ke-90+1. Berawal dari umpan Jens Reven, Gopel dengan tenang mengecoh Bernardon sebelum menceploskan bola ke gawang. Bali United berbalik unggul 3-2. Namun pertandingan belum usai. Malut United terus mencoba hingga detik-detik terakhir. Hasilnya di menit ke-90+10, gol bunuh diri Rizky Dwi Febrianto membuat skor kembali imbang 3-3.
Tendangan keras pemain Malut United salah diantisipasi oleh Rizky dan bola justru masuk ke gawang sendiri. Peluit panjang berbunyi, skor akhir tetap 3-3. Malut United dan Bali United harus puas berbagi poin setelah laga penuh ketegangan dan aksi dramatis hingga menit ke-100. Hasil ini tentu menyisakan banyak cerita. Malut United menunjukkan bahwa mereka bukan sekadar tim pelengkap, sementara Bali United kembali membuktikan mental kuat mereka meski gagal mengamankan kemenangan di menit akhir. Nah, bagaimana menurut kalian bobotoh dan pecinta sepak bola tanah air? Apakah hasil imbang 3-3 ini sudah adil untuk kedua tim? Atau justru ada yang merasa Bali United seharusnya bisa membawa pulang 3 poin penuh dari Ternate?